Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Scorpio ya. Scorpio bulan Mei ada berita buruk dan berita baik ya. Berita buruk bukan untuk membuat kita terus down, terus semakin terpuruk ya, tapi untuk kita lebih hati-hati supaya kita tahu solusi-solusi apa yang harus kita kerjakan. Persiapan lah ya, istilahnya persiapan mental. Kita akan langsung saja ya berita buruknya dulu ya. Nanti kita cari solusinya juga, setelah itu kita akan dengarkan berita baiknya. Berita buruk untuk Scorpio di bulan Mei. Kita buka kartu kelima ya, 3, 4, 5. Berita buruk yang pertama, banyaknya pilihan membuat sesuatu tentang perjalanan ya rupanya ya. Ada beberapa yang akan dipindah kerjakan, dimutasi ya rupanya setelah lebaran ini ya. Kita lihat berita buruk yang kedua, 3, 4, 5. Sepertinya sebuah keputusan. Berita buruk yang ketiga untuk Scorpio. Semoga solusinya terbaik. 2, 3, 4, 5. Yang ini jelas hubungan percintaan ya. Sedangkan yang ini adalah keputusan dan yang ini adalah percintaan. Kita akan lihat dulu yang percintaan aja. Ini kayaknya yang paling berat ya. Semoga bukan ini orang tua nih ya. Beberapa Scorpio kalian akan ada yang pisah ranjang, bercerai, ataupun berantem berat ya. Berantem berat dengan pasangan kalian. Berita buruknya memang ada sebuah pertengkaran yang hebat banget. Pertengkaran yang berat banget, yang memerlukan ya kalian berdua mesti apa tuh namanya ya, introspeksi diri, merenung dengan semua yang telah terjadi. Berita buruk yang lain ini Scorpio ya. Berita buruk yang lain, ada yang kena black magic ya. Jadi bila memang diperlukan mesti berobat ya. Itu ya, kita akan langsung ambil solusinya lah ya untuk yang ini saya kasih penjelasan dulu ya, kenapa ini orang yang berumur 40 tahun atau lebih. Karena yang di sini keluarnya kartu King ya. Kalau King menandakan umurnya sekitar 40 tahun ke atas ya. Kalau Page masih anak muda, kalau Knight masih umur 25, 30, 35 ya. Kalau Queen keluarnya umur 30 sampai 40. Nah, sekarang ini adalah 40 tahun ke atas yang terkena. Ini general reading ya, semoga tidak resonate bagi kalian Scorpio. Yang baik-baik saja yang resonate ya nanti ya. Tetapi bila ada memang Scorpio yang berantem berat, bahkan memang saat ini kayaknya sudah ada sih ya, pasti ya. Ini adalah solusinya. Yang penting adalah solusi. Kita tidak usah fokus pada masalah atau fokus pada berita buruknya ya. Tetapi fokuskanlah kepada solusinya. Nothing will come of the situation. Yang kedua adalah a win-win outcome is forecast. Jadi segala sesuatu permasalahan yang nantinya akan terjadi, perpisahan di antara kalian atau kalian yang terkena black magic atau santet, teluh apa ya, bagaimanapun, yang mau percaya nggak percaya, yang nggak percaya syukurlah, karena salah satu untuk menanggulangi santet, pelet, black magic atau apapun, teluh, tenun adalah tidak percaya. Itu akan langsung mental ya. Tapi bila saat kalian drop, saat kalian di bawah sadar, itu yang bisa masuk ya, seperti itunya ya. Untuk Scorpio ini memang agak berat karena yang diserang adalah rumah tangga. Saya biasanya nggak membacakan yang kayak begini, tetapi memang
keluarnya begini, kita cari solusinya nanti ya. A win-win outcome is forecast. Jadi segala sesuatu untuk penyelesaian perselisihan itu, karena ini permasalahan yang berat ya, berantemnya sebuah keluarga rumah tangga yang sudah lama banget, dan sekarang ini puncaknya ada di Mei itu. Mungkin ada yang mau ketuk palu, ada yang ditalak atau apapun. Usahakan untuk penyelesaiannya adalah bagaimana kalian berdua saling bahagia ya. Hubungan yang toksik memang tidak perlu dipertahankan ya. Bukan saya mendukung perceraian ya, tetapi memang kasus ini banyak sekali terjadi. Kita harus realitas melihat kenyataan ya, kenyataan yang terjadi. Tidak boleh kita berandai-andai atau ngadem-ngadem nih hati, kalau coro Jawa itu membuat hati tenang nyaman. Kalau tidak ada perceraian, toh banyak sekali ya kasus-kasus perceraian. Bahkan seseorang lebih akan mudah untuk bercerai daripada putus dari pacarnya ya. Dari istilahnya gini ya, kita akan lebih mudah atau lebih gampang bercerai pada saat sudah menikah daripada sebelum ya. Kita masih pacaran itu kalau mau putus pertimbangannya itu lebih panjang banget. Sedangkan perceraian akan lebih singkat. Itu mau tidak mau, ini hasil penelitian seperti itu ya. Perceraian akan lebih mudah dilakukan oleh seseorang daripada sebuah kata putus pada saat waktu dia masih pacaran. Karena di dalam perceraian ini kita sudah tahu semuanya. Biasanya kita sudah hidup bertahun-tahun dengan pasangan, dan kita sudah tahu jelek buruk baiknya. Nah, sudah perasaan tidak cocok inilah yang membuat kita lebih mudah untuk bercerai. Berbeda dengan pasangan yang mau putus, karena belum semua dia ketahui, masih ada harapan-harapan lain untuk nyambung. Kalau bercerai itu kan harapannya sudah tipis banget ya, untuk nyambung itu kecil banget. Tetapi semoga nanti ini bisa ada hal yang baik, karena ini win-win outcome is forecast, dan nothing will come of the situation. Tidak akan tidak ada yang akan terjadi apa-apa sebetulnya. Hanya pertengkaran-pertengkaran kecil yang nantinya semoga bisa rujuk kembali. Begitu ya di sini ya. Jadi intinya kalau bercerai itu karena kita sudah tahu jelek buruknya pasangan kita, dan kita memang sudah merasa nggak betah banget ya. Jadi beberapa akan memutuskan untuk bercerai. Berbeda dengan pasangan yang masih pacaran, itu kalau mau putus itu pemikirannya lebih panjang karena belum tahu kejelekan semuanya dari dia. Makanya kalau pacaran juga memang harus panjang ya paling enggak ya. Sebetulnya kalau kita menerima sih, mau bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, ya nggak ada kata perceraian ya. Karena dalam setiap hubungan tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan kita yang sempurna, pasti ada jeleknya, ada buruknya. Itulah yang sering terjadi, akhirnya manusia atau kita lebih kalau bisa lebih bersyukur, tidak akan ada kata perceraian. Begitu ya Scorpio, semoga nanti ada ketemu jalan yang terbaik ya. Ini sekali lagi ini adalah general reading, bijaksana menyikapinya karena ini adalah suatu berita buruk. Semoga tidak resonate buat kalian ya Scorpio ya. Yang baik-baik aja nanti yang resonate ya. Yang kedua adalah perjalanan. Ada beberapa Scorpio yang akan dipecat dari pekerjaannya, akan dipindahkan dari pekerjaannya, mutasi. Tetapi yang paling berat adalah sepertinya harus dipecat atau pensiun dini ya. Di bulan Mei nanti beberapa Scorpio akan mengalami hal itu, keputusan yang sangat menyakitkan. Sudah bekerja puluhan tahun, berusaha sebaik mungkin, all out, dipecat pula ya. Itu yang menjadi sebuah
hal yang sangat tidak mengenakan. Ini kayaknya sih berhubungan dengan ini, kita langsung baca di sini ya. Keputusannya adalah kalau di sini sih ada keputusan sepertinya ini hanya mutasi ya. Di sini masih ada gerbang baru. Yang satu dipecat, yang satu dimutasikan ke tempat yang jauh dari rumah ya, jauh dari rumah, sehingga keputusan itu memang sangat menyakitkan atau membuat ya anggap aja berita buruk, karena kita akan jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang kita cinta. Itu ya Scorpio berita buruknya ya. Akan ada yang dipecat, akan ada yang dimutasi ke jauh banget, ada yang bertengkar hebat dengan pasangannya. Jadi Scorpio kalian bisa siap-siap kalau ada pertengkaran hebat, itu memang sudah takdir, itu adalah bumbu-bumbu cinta. Jadi jangan dianggap itu akan, walaupun dia sudah gugat cerai atau apapun, usahakan untuk tetap bersatu. Karena bagaimanapun perceraian tidak akan lebih baik daripada kalian menjalani hidup bersama dia. Pisah sebentar boleh ya, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, balik lagi. Tetapi kalau memang ya hubungannya toksik banget, karena yang keluar the devil ya, ini sakit banget ya, toksik hubungannya, saling menyakiti terus menerus, akan menambah dosa-dosa yang berlimpah ya. Kalau dosa nggak berlimpah ya, kalau dosa itu menggunung ya, dosa-dosa yang menggunung. Jadi ada sebuah keputusan yang lebih baik, yaitu berpisah. Kita akan lihat solusi yang di sini nih. Solusinya apa nih? Prosperity lies ahead. Nothing will come of the situation. Ini kartu keluar lagi ya. Memang tidak akan ada apa-apa yang di sini ya. Surrender to the divine, menyerahlah kepada nasib. Bukan berarti kita terus menyerah kalah ya. Kita bahas ini dulu ya. Bukan berarti kalau setelah dipecat terus kalian menyerah kalah, terus nggak mau ngapa-ngapain ya. Jangan begitu. Tetapi prosperity lies ahead. Terus surrender to the divine itu lebih berarti dengan ya bersyukurlah dengan apa yang sudah kalian dapatkan. Ini saatnya kalian untuk pindah tempat yang lebih subur ya, pindah tempat yang lebih membuat Anda hidup, ide-ide bisa hidup, kreativitas bisa hidup, atau Anda membuka lapangan usaha kerja baru. Memang sih karena kita lama dijajah ya, 350 tahun mungkin lebih atau kurang ya. Itu yang membuat kita memang sudah didoktrin untuk menghamba. Sejak kecil sering kita dibilang bukan, nanti kalau udah besar buka usaha baru ya, cari pekerja ya. Bukan cari pekerja, tapi cari pekerjaan. Kalau udah besar nanti segera bekerja, segera cari kerjaan gitu ya. Bukan membuat kerjaan atau mencari pekerja. Itu yang sering doktrin yang menurut saya sih ya, menurut saya kurang sesuai dengan saya sih ya. Karena sudah dari kecil kita didoktrin untuk bekerja ikut orang, menghamba ya, karena selamaan dijajah yang lain-lain bangsa-bangsa penjajah nggak mau kita mau mandiri, berusaha, wirausaha, membuat lapangan pekerjaan, tetapi maunya tuh kita terus bodoh dan bekerja ikut dia dengan gaji yang sedikit ya. Kecuali yang korupsi ya. Begitulah akhirnya terus-menerus dari kecil, sehingga saat SMA lulus dan mahasiswa lulus kita segera cari pekerjaan. Bukan membuat lapangan pekerjaan dengan apa yang sudah kita pelajari, tetapi kita akan bekerja ikut orang. Baik sih untuk pengalaman, tetapi sebenarnya ya memang iklim pendidikan begitu ya, kita disiapkan untuk bekerja ikut orang lain, bukan disiapkan untuk menjadi pengusaha. Sangat sedikit sekolahan-sekolahan atau institusi pendidikan yang menyiapkan diri untuk kita menjadi pengusaha. Di bidang teknik juga begitu, kita akan disiapkan untuk membantu orang lain, bukan karena di situ kita tidak disertai dengan
ilmu-ilmu kepengusahaan ya. Jadi kita begitu keluar maunya ngelamar ikut kerja orang lain, bukannya keluar langsung bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oke lah ngomong kan perlu modal. Beberapa kita buka sesuatu memang perlu modal ya. Itulah iklimnya yang sulit ya. Kebanyakan kita masih nggak punya duit untuk buka modal buat makan aja kadang sulit ya. Kalau yang masih SMA begitu baru lulus STM atau baru lulus kuliah mau buat modal bagaimana ini kalau nggak punya eh, buat modal usaha ya. Mau usaha bagaimana nggak punya modalnya buat makan aja sulit. Padahal ada beberapa sih yang mempunyai kesempatan itu ya, mempunyai kesempatan itu tuh sebaiknya langsung untuk menjadi pengusaha. Jadi kita mencari pekerja, mencari membuka lapangan usaha pekerja baru supaya cepat terserap ya para pengangguran yang di luar sana. Begitu ya intinya memang carilah jalan keluar. Pilihan-pilihan masih banyak ya. Jadi kalian ada beberapa pilihan kalau nggak mau bekerja di tempat lain. Kalau nggak mau jadi pengusaha ya bekerjalah di tempat lain ya. Jangan putus asa dan jangan menyerah karena bersyukur aja maka semua tetap akan diberi ya rezeki itu. Don't let pride in get way. Di sini don't let pride get in your way. Jadi di sini yang kedua adalah sesuatu yang dipindahkan, dimutasi di tempat yang sangat jauh. Scorpio, janganlah kalian terus menjadi apa ya namanya ya? Menjadi putus asa jauh dari rumah. Sekarang kan apa namanya alat-alat kan banyak bisa bisa vicall bisa telepon pesawat juga cepat 1-2 jam asal duitnya cocok ya asal duitnya banyak. Jadi kalau memang ada kekurangan atau kurang banyak duitnya ya minta biaya kemahalan namanya ya biaya kemahalan. Kalau kita dijauhkan dari rumah tuh mesti ada itu yang buat ongkos pulang, ongkos untuk bertemu dengan keluarga. Ya, selain itu ya kalau memang terpaksa banget kalian memang jauh dari keluarga susah karena memang LDR sekarang ini berat ya. Semakin banyaknya alat komunikasi, LDR gampang kita untuk berkomunikasi tetapi gampang juga terjadi ini ya. Gampang juga terjadi perselingkuhan. Jadi itu yang agak berat ya. Kita lanjutkan aja deh ke berita bahagia deh. Semoga ini adalah jawaban-jawabannya ya. Walaupun belum tentu jawabannya, ada beberapa yang bukan ya, berita gembira yang lain. Kita akan lihat kabar baik yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6, 7 kartu ke-7. Ini adalah tentang pernikahan di sini ya. Berita baik kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini duit banyak ya, jadi jangan khawatir ya. Kita langsung bahas dulu deh ya. Ini yang pernikahan dulu deh. Kita akan bahas dulu yang di pernikahan. Berita gembira, ada beberapa yang akan menikah. Berita gembira juga buat Scorpio, ada beberapa yang akan mendapatkan sebuah jabatan yang luar biasa. Semoga ini adalah jawaban dari ini ya. Jabatannya bahkan lebih gede setelah dia dipecat. Melamar di tempat yang lain, dia naik grade malah ya, jabatan yang banyak, jabatan yang kuat ya, jabatan yang bergengsi, dan duitnya cukup banyak ya, duitnya ada. Terus berita baik yang pertama tadi adalah akan banyak yang tunangan, akan banyak yang nikah, akan direstui oleh orang tuanya yang selama ini terhambat ya, tidak ada restu, akan mendapatkan restunya. Ini adalah berita gembira. Berita ini yang paling ditunggu-tunggu adalah duit dan duit ya.
Scorpio banyak yang akan mendapatkan kesempatan rupanya ya. Jangan khawatir Scorpio ya. Ada yang banyak mendapatkan kesempatan untuk memulai usaha baru, memulai pekerjaan baru, dan itu yang akan menghasilkan luar biasa, yang menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Kemungkinan kalian yang dipecat dan dimutasi ya jadilah pengusaha ya, jadilah pengusaha untuk mengambil pekerja yang banyak, mengambil para pengangguran untuk dilatih untuk mereka dapat make money, menghasilkan duit ya. Jangan khawatir karena roda keberuntungan ada di pihak kalian, para pecater dan PHK itu ya. Para orang-orang yang ter-PHK, apa pecater itu ya. Para pengusaha, orang-orang yang dipecat dan dimutasi di tempat yang tidak enak, jadilah pengusaha karena roda keberuntungan ada di depan Anda nih, di sini nih. Kita akan lihat berita baik yang ketiga. Apa kabar baik yang ketiga? Kartu ketujuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, rupanya gerbang baru. Kita lihat nih kehidupannya di dalam bisnis apa percintaan ya, gerbang barunya ya. Kalau di sini semoga di bidang percintaan deh ya. Baiklah, kalian yang berantem berat, digugat cerai, diancam cerai, dan pertengkaran yang begitu hebat, memang ada pilihan-pilihan ya. Gerbang ini adalah gerbang baru untuk Anda memulai hidup baru yang kedua. Istilahnya bukan kawin lagi ya, tetapi pergunakan hati nurani Anda untuk memilih. Pergunakan naluri Anda untuk memilih, dan pergunakan kekuatan cinta Anda untuk terus bersatu dengan dia. Pergunakan segala kekuatan dan bintang terang Anda, kesederhanaan juga dari hati Anda untuk memaafkan mereka yang sudah bersalah. Jadi ini adalah gerbang pernikahan. Gerbang pernikahan dan gerbang pernikahan kedua ya. Jadi istilahnya kalau memang di situ terjadi kendala yang hebat para Scorpio, usahakan dibicarakan baik-baik dan pilihlah dengan yaitu tadi ya hati nurani kalian supaya bisa tetap kembali dengan segala kesederhanaan. Semoga masalah yang berat ini bisa dikecilkan, masalah-masalah kecil dihilangkan. Semoga kalian bisa memasuki gerbang pintu maaf yang baru dan bisa menjadi satu. Ini intinya adalah gerbang bagus untuk rekonsiliasi ya, untuk pemersatu kembali ini ya, untuk menyatukan kembali pilihan-pilihan ini menjadi sesuatu yang berkesinambungan. Ini adalah infinity ya. Infinity sering disimbolkan dengan angka 8 yang artinya adalah terus-menerus berkesinambungan, tidak ada habisnya, tidak ada putusnya. Begitu ya para Scorpio, semoga ini menjadi sekali lagi ini adalah general reading, yang buruk-buruk diabaikan. Semoga tidak resonate yang buruk-buruk. Anda tidak dipecat, Anda tidak dimutasi, Anda tidak berantem ya di sini ya. Tetapi kalaupun itu terjadi untuk sedikit Scorpio, semoga ini bisa menjadi bahwa ya memang berantem sudah tahulah bakal ada berantem, sehingga sudah siap-siap. Jangan emosi ya, jangan menaikkan suhu atau tensi Anda sehingga berantemnya menjadi lebih berat. Tetapi siap-siaplah untuk sekarang mungkin negosiasi atau memberitahukan kepada pasangannya bahwa mungkin Mei akan berantem, jangan sampai berantemnya berlarut-larut. Toh ada gerbang kedua untuk kembali ya. Begitu ya, pergunakan sebaik-baiknya, bijaksana dalam menyikapi bacaan yang baik-baik saja yang diterima, yang baik, berita gembira jadikan sebagai afirmasi untuk kalian. Semoga tercapai, yang belum menikah bisa menikah, dapatkan duit yang banyak, dan mempunyai kesempatan kedua untuk memaafkan dan dimaafkan. Salam sahabat Toto.